nanti kita malam Ganjil, kawan kita malam genap. Pada sebab itu kita bersyukur, itulah cara pandang kita melihat bahwa ada hikmah. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya. Lailatul Qadar kawan kita dapat, Lailatul Qadar kita juga dapat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pelajaran puasa dalam kehidupan keluarga, menjalin hubungan pernikahan. Judul ini sepertinya hanya terbatas bagi orang-orang yang sudah menikah. Maka untuk itu saya memperluasnya agar tidak hanya sekedar untuk orang yang masih ada pasangan hidupnya. Pertama, bahwa pelajaran puasa itu banyak sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentu salah satunya adalah bagaimana menerapkan pelajaran dari puasa Ramadan ini dalam kehidupan berkeluarga, terutama pasangan suami istri. Yang pertama, bahwa puasa ini secara universal dia melatih kita untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri ini itulah yang disebut dalam bahasa yang agak keren, namanya self control. Pengendalian diri, dan pengendalian diri ini secara fisik itu terbukti dengan menahan lapar dan dahaga. Tetapi pada saat yang sama bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dia berkaitan dengan non fisik, yaitu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemarahan, melatih kesabaran, dan itu yang lebih penting dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri dengan anak, maka kita membutuhkan pengendalian diri itu. Maka kesabaran, mengendalikan emosi yang mungkin sehari-hari karena banyak aktivitas, capek dan sebagainya, kurang terkontrol. Maka di bulan Ramadan itu hubungan suami istri, hubungan kita dengan anak-anak, dengan keluarga kita, tentu dalam hubungan emosional ini kita lebih bisa mengendalikannya, karena kita lebih sabar, lebih berhati-hati. Karena itu inti puasa. Karena dalam Al-Quran dikatakan orang yang puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu mencapai derajat takwa. Takwa itu dalam arti secara bahasa adalah kehati-hatian. Ketika Umar bin Khattab ditanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Kata Umar, Anda berjalan di satu jalan yang sempit, yang penuh dengan duri, dan Anda berhati-hati untuk tidak menginjak duri itu. Dan itulah takwa. Dalam puasa ini kita dianjurkan, kita diharapkan berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam bertutur kata, termasuk juga dalam niat dan pikiran kita. Ada berhati-hati apakah kita ini melanggar atau tidak, melanggar norma agama atau tidak, berdosa atau tidak. Lalu yang kedua, puasa ini adalah ibadah yang semua, biasanya penceramah menyatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala. Sehingga puasa adalah ibadah yang memang sulit dinilai oleh manusia, apakah orang itu mengerjakan ibadah itu atau tidak. Karena 12 jam kita berpuasa, tidak ada yang menjamin, yang mengontrol kita ini. Tidak ada polisi yang mengawasi kita, tidak ada kamera 12 jam yang mengawasi kita ketika berada dalam kamar misalnya, di tempat yang sepi. Bahkan dulu saya ini ketika masih kecil, SD, sekitar kelas 2, kelas 3 SD, saya puasa anak-anak. Kalau ke kebun, lari-lari di kebun-kebun saham itu, petani orang tuanya, capean, panas-panas siang-siang itu, jam 11 itu, nyebur ke air. Kalau zaman dulu air di kebun itu ngalir, bening Pak. Jadi kalau nyelam itu minum di bulan puasa. Bangun dari air itu seger kita Pak. Itu tidak ada yang mengawasi kita.
puasa. Memang puasa itu melatih kejujuran. Dan juga kalau dalam keluarga dia melatih kesetiaan. Karena kesetiaan itu pangkal awalnya adalah kejujuran suami dan istri. Maka Bapak Ibu sekalian, mari di bulan Ramadan ini kejujuran terhadap pasangan itu kita tingkatkan. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak ini di bulan suci Ramadan ini ada kewajibannya menghitung harta yang dimiliki oleh keluarga itu. Harta tersimpan. Kalau bapak-bapak jarang menyimpan harta karena semuanya diserahkan kepada KPA-nya, kuasa pengguna anggaran, yaitu istrinya, mayoritas. Nah, kadang kita tidak tahu berapa jumlah yang tersisa karena tidak ada laporannya. Jarang sekali melapor. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dilatih agar ada kejujuran. Maka bapak-bapak tanya kepada ibu, berapa SHU setahun ini yang tersimpan di lemari atau yang sudah berupa emas misalnya. Kadang kan istri ini tidak ngomong, ya nyimpen duit, dia nyimpen emas. Agar apa? Agar kita tahu ternyata harta tersimpan kita yang disimpan oleh tadi itu bendahara itu mencapai nisab, yang itu adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak ditanya, kita tidak tahu. Karena di bapak-bapak ini jarang ada duit banyak. Rekeningnya kosong, ATM-nya dipegang oleh istrinya juga. Gitu kan? Cek lewat ini, nggak ada lagi saldonya. Ternyata dia banyak disimpan. Maka tanya. Maka saya pun, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun di bulan Ramadan itu, saya baru tahu isi rekening istri saya. Karena saya tanya, kalau sehari-hari ditanya, berapa duit dia ada dia? Adalah, katanya. Nah, adalah cuma Pak, angkanya tidak dikasih tahu dia. Karena dia khawatir kalau kita kasih tahu, tidak kita beri dia. Maka dia ngomongnya adalah, pasti tidak ngomong angkanya. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, apalagi sudah memasuki pertengahan seperti ini, kita sudah mulai menghitung apakah harta yang disimpan istri kita dan yang ada di kita itu sudah mencapai nisab atau belum. Kalau mencapai nisab berarti wajib kita keluarkan zakatnya minimal 2,5%. Tetapi seandainya belum mencapai nisabnya, maka tetap kita mengeluarkan sedekah. Karena sedekah itu mendapat pahala. Dan Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Dan sedekah tidak usah nunggu nisab. Karena nisab itu sesungguhnya bagi orang yang pelit. Karena dia kalau tidak sampai nisab tidak keluar. Maka nisab itu dibatasi. Pokoknya kalau sudah saya wajib keluarkan, dipaksa. Tapi orang yang memang semangat bersedekah, berderma, kedermawanannya itu sudah sangat tinggi, dia tidak perlu sampai nisab dan tidak perlu dia ngitung nisab. Yang penting ada hartanya berapapun pasti dia sedekahkan minimal 2,5%. Karena sedekah itu tak terbatas. Para sahabat itu tidak pernah dibatasi dengan nisab. Ketika berderma, bersedekah, ketika Nabi meminta kita akan perang, pergi ke ini, kita butuh dana sekian, sahabat itu berbondong-bondong, tidak perlu diperintah, tidak perlu nisab. Karena mereka tidak perlu nisab itu. Karena nisab itu untuk orang yang pelit. Kalau dia kan banyak orang Pak, nisab sekarang itu dia benar-benar fix. Oh belum, kurang sedikit lagi nisab, masih tidak wajib katanya. Jadi kalau sudah nisab dia diam saja. Tapi kalau sebelum nisab dia perhitungan sekali. Bersedekah kepada Allah, berinfak di jalan Allah saja hitung-hitungan, kan orang pelit itu. Tapi kalau para sahabat setengah hartanya diberikan di jalan Allah, bahkan seluruh hartanya diberikan. Abu Bakar itu pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk perang. Lalu kata Nabi, apa yang ditinggalkan untuk keluargamu? Ada Allah, katanya. Bayangkan, maka para sahabat tidak perlu ada nisab. Nabi tidak perlu ada nisab, karena dia tidak pernah mengumpulkan harta jadi banyak. Tidak pernah sampai nisab, tapi semuanya langsung disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pelajaran puasa dalam kehidupan keluarga ini adalah dalam rangka kita menjaga komitmen hubungan emosional dan spiritual di dalam keluarga. Bulan Ramadan inilah momentum di mana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis, yang hangat di tengah keluarga. Karena kita banyak berkumpul bersama.
buka bersama, ya mungkin jarang. Di hari-hari lain kita sibuk buka bersama sama keluarga, sama istri kita. Nanti sahur makan bersama, tadarus bersama, kalau bisa sesekali Bapak Ibu sekalian. Sholat tarawih bersama di rumah, bapak jadi imamnya, makmumnya istrinya dan anak-anaknya. Kalau pacar, tidak perlu ada Bilalnya, karena Bilal itu tidak wajib, bukan syarat untuk tarawih itu Bilal, tidak. Bilalnya itu bapaknya itulah, imam itulah Bilalnya. Apa Bilalnya isinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, berangkat lagi enggak apa-apa, itu sudah betul juga itu. Enggak mesti harus persis seperti Bilal di masjid itu. Di rumah itu hanya untuk santai-santai aja. Hanya untuk membeda antara satu rakaat dengan rakaat lain. Salatlah, Anda hafal suratnya Pak. Kan 8 rakaat itu harus 8 surat. Ya enggak mesti juga. Diulang-ulang surat itu tidak apa-apa. Latihan jadi imam bersama keluarga itu akan menambah kehangatan, keharmonisan dan kedekatan dalam keluarga. Saya kalau di bulan Ramadan itu hampir ada setiap tahun itu saya sholat berjamaah dengan keluarga. Terutama nanti kalau anak-anak saya sudah pulang dari pondok, lalu suatu saat saya buka bersama di suatu tempat bersama keluarga. Lalu pulangnya belum sempat sholat tarawih. Sholat tarawihnya jam 8, jam 9 di rumah bersama-sama. Saya lah jadi imamnya, saya jadi Bilalnya, menghafal doa kamilinnya saya lah. Kalau ada apa ya buka itu kan, HP juga. Nah, kita kan jadi lihat istri bapak ini hebat, katanya bapak ini dihafal doa kamilin itu udah luar biasa. Jadi latihan jadi imam itu dalam rangka menghangatkan suasana dalam keluarga, dan itu insya Allah meningkatkan keharmonisan. Yang terakhir pelajaran dari puasa dalam keluarga adalah meningkatkan empati dan solidaritas. Ini yang penting. Pelajaran akhir daripada puasa adalah bagaimana kita meningkatkan empati dan solidaritas. Empati itu adalah muncul rasa kasihan, rasa di mana orang susah itu ya susah. Kalau kita mungkin, kami ini, sebagian kita ini mungkin hidupnya pernah susah, tapi ada orang yang hidupnya tidak pernah susah, lahir sudah mampu, sudah hebat, jadi orang terpandang, sudah kekayaan melimpah. Tetapi seperti kami ini, lahir di kebun, jalan kaki 6 km di sekolah, berjalan kaki tahun 77, kelas 1 SD, tidak pakai sendal, tidak apalah. Tasnya itu apa? Tas bukunya plastik, plastik putih itu ya. Bukunya dia lain, dijinjit lewat jalan jembatan yang berair. Zaman dulu kan sehutan-hutan di jalan yang aspal itu, jalan kaki 6 km di sekolah, susah hidupnya, tujung kayu api segala macam, masih kecil itu. Nah, kita sekarang jadi anak-anak tujung kayu api, pulang kampung. Dulu kita macam itulah, hidup susah. Maka orang yang pernah hidup susah itu, dia lebih berempati ketika melihat orang lain susah. Pelajaran dari puasa Ramadan, kita itu dipaksa untuk lapar, untuk bisa merasakan kesulitan orang-orang yang tidak mampu. Kalau sudah sampai merasakannya, maka timbullah empati. Empati itu rasa iba, rasa begini loh kalau susah itu. Maka saya tidak ingin orang lain merasakan seperti ini. Maka muncullah berikutnya aksi. Kita ingin menolong, ingin membantu. Kita ini alhamdulillah, sebagian besar kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan rezekinya itu mudah dilimpahkan oleh Allah, sehingga ketika dimudahkan oleh Allah rezekinya, mari kita berbagi, karena masih banyak di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, orang yang mungkin memang secara ekonomi sangat lemah sekali, terutama kebutuhan pokoknya pun tidak terpenuhi. Orang miskin ini Bapak Ibu sekalian, bukan karena mereka itu malas. Banyak orang miskin itu kerjanya lebih capek dari kita ya. Memeras keringatnya itu lebih banyak keringatnya keluar dari kita ini. Tempat begawainya mungkin 8, 6, 7 jam itu di bawah terik matahari. Keringatnya lebih banyak, membanting tulangnya lebih keras. Bekerjanya waktunya mungkin bisa 12 jam, tetapi yang dia dapatkan tidak sebanding dengan usahanya. Itu karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan mereka dalam kehidupan yang mungkin serba kurang. Nah, kita ini mungkin, saya ini alhamdulillah hari ini kerjanya itu dibandingkan orang lain yang di pasar, yang di kebun sawit, di TI, senang Pak. Maka berapapun saya ada harta, Ramadan itu saya berusaha untuk berbagi, meskipun tidak banyak, mungkin pun belum mencapai nisab. Saya sampaikan istri saya setiap makan malam itu kita ini berbuka enak, ini begini, ada terus Pak. Tapi sebagian orang di Gaza sana biasa. Maka mari kita sedekahkan harta kita, sisipkan harta sekian berbagi kita kepada orang yang susah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, dengan kita berbagi, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita dimudahkan oleh Allah hidupnya, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, semuanya musibah-musibah menjauh daripada kita kalau kita rajin bersedekah. Karena sedekah itu dalam surat Taubah itu khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat itu ada dua kata-kata kunci kalau orang mengeluarkan sedekah. Pertama, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sebenarnya artinya hampir sama, tetapi dia berbeda secara substansi. Tutahhir itu artinya membersihkan, mensucikan. Tuzakkihim sama aja, sama dengan tutahhir. Tapi mengapa Allah pilih dua kata itu didampinginya kok sepertinya berbeda? Perbedaannya adalah tutahhiruhum itu artinya membersihkan secara fisik lahiriah, yaitu membersihkan harta. Wa tuzakkihim, tuzakki itu membersihkan yang non fisik, yaitu jiwa, batin, hati. Maka disebutlah dalam istilah tasawuf tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Dia sifatnya non fisik. Kalau yang tutahhiruhum itu membersihkan yang fisik, membersihkan harta kita menjadi bersih, menjadi suci, menjadi berkah. Kalau berikutnya membersihkan jiwa, zakat itu membersihkan jiwa, hati, pikiran menjadi bersih. Kalau pikiran bersih, harta bersih, insya Allah semuanya kehidupan akan diberkahi. Kalau kita rajin sedekah, insya Allah kehidupan kita berkah, hidup kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah. Kalau berkah, maka rezeki meskipun sedikit pasti terasa cukup. Tapi kalau tidak berkah, sebanyak apapun pasti terasa kurang. Nah, mudah-mudahan kita tidak perlu banyak, yang penting selalu cukup. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.